menurut Mas Yudo, apakah sebetulnya in next cycles, kan tadi sebetulnya minat dari institusi mestinya akan makin banyak, makin heavy. Mulai tahun lalu 2025 pertama kali institusi ya PT itu boleh beli kripto di pedagang kripto yang di lokal. Bukan katalis ya, tapi narasi bahwa it's over adalah only for your cycle. Yes. Which gila udah kayak simulasi aja gitu. Living in simulation. Still a generational opportunity. Terutama buat sahabat vlog yang pertama kali di cycle ini. Yap. Kesempatan di benar-benar aset class yang benar-benar sangat promising, potensinya besar sekali. Dan di saat ada koreksi, itu time lah untuk benar-benar beli. Dan generationally can change. Ya. Yang paling penting sebenarnya buat yang belum pernah ini ya entry di market, ya ini waktunya untuk beli gitu loh. Yep. Yo guys, sahabat vlog, jumpa dengan gue Andreas Tobing di sini. Kita lagi ada di vlog Market Outlook dan I'm very honored to be honest di sini ya, boleh dapat kepercayaan dari vlog untuk kita bisa discuss dengan CEO dan founder dari vlog, Mas Yudo Rawis. Wah, ini seru banget nih karena gue consider kita kan take ini tuh sebelum lebaran ya. Sekarang tanggal 13 Maret, I think kondisi market juga lagi sangat uncertain ya. Banyak orang yang berpikir, ini udah waktunya masuk atau belum? Apakah ini sudah nanti bakal koreksi lagi or gimana outlooknya? Kita bakal discuss panjang lebar dan tentu gue percaya satu orang yang paling tepat untuk memberikan insight buat kita semua di sini para retail traders adalah Mas Yudo Rawis. Bro, Pak Yudo, gue panggilnya apa nih? Pak Yudo. Apa aja deh. Pak Yudo, gue mau nanya dong, boleh nggak sih kasih sedikit update tentang kayak perkembangan industri kripto baik globally atau di Indonesia sekarang ini gimana sih sekarang? Mungkin saya mulai dengan thank you dulu ya, udah nyempetin datang. Acara Market Outlook pertama kita invite Bro Andreas lah, yang influence-nya makin mantap banget nih di market Indonesia nih. Ya thank you banget, it's an honor for us gitu untuk bisa have you as our number one mungkin collaborator di Market Outlook-nya vlog ya. Siap. Ya, despite mungkin pasar kripto lagi agak banyak ketidakpastian, Bitcoin juga koreksi, tapi kalau saya benar-benar lihat sebenarnya pasar kripto secara global itu benar-benar lagi growing banget. Ada yang namanya memang business cycle. Dan juga sebab kripto juga ada cycle sendiri kan. 4 tahun sekali, ya sayangnya meskipun kita kemarin banyak banget growth dari institusi, even retail users yang baru masuk juga, regulasi seluruh dunia juga semakin banyak gitu ya soal kripto yang sebenarnya benar-benar memantapkan jadinya legitimasi kripto di seluruh dunia. Itu semuanya tetap jalan, tapi sayangnya memang namanya juga market cycle. Ya, jadi memang harga Bitcoin sayangnya turun. Tapi beberapa financial asset yang lain juga turun kok, biasa aja. Nah, mungkin kalau kita zoom in sedikit di Indonesia contohnya ya. Di Indonesia juga tahun 2025 pada umumnya ya kita ngelihat tahun yang pertama kali di mana kripto itu diatur dan diawasi oleh OJK. Ya. Sebelumnya setelah sekian lama kripto lahir di Bapepti. Tapi sekarang nih buat para PAKD ya, pedagang fisik aset kripto, vlog salah satunya, dan juga project yang ada di Indonesia gitu ya, itu semua akan diatur dan diawasi oleh OJK. Mirip sama lembaga jasa keuangan yang lain gitu ya, perbankan, sekuritas, dan lain-lain. Jadi kalau kita sih ngeliatnya bagus banget di global, memang awalnya trennya kripto yang tadinya unregulated jadi regulated, lebih diatur oleh pengawas keuangan, itu jadinya banyak nih institusi dan juga mass audience yang tadinya nggak di ekosistem ini sekarang masuk ke ekosistem ini. Tapi dan di Indonesia juga sama gitu ya, akan following the trend juga, growing to be more bisa dibilang mudah-mudahan ya mainstream asset class lah, boleh nggak saya bilang kayak gitu ya. Inviting lebih banyak audience, tapi nggak apa-apa. Mungkin sekarang memang lagi ada sedikit cycle correction sehingga mungkin kalau dikaitkan sama perkembangan market cap ataupun ke harga Bitcoin-nya memang belum kelihatan. Tapi menurut saya sih ini cuma temporary aja. I think slowly but surely ya mulai tahun depan harusnya sih things are increasing again. Nah kalau kita imagine dengan banyaknya pengakuan secara regulasi yang nantinya akan membuat banyak institusional masuk
mass market masuk juga, adopsi sekarang kita ngelihat ada integrasi juga antara Web2, payments, stable coins dan lain-lain. Kayaknya bukan nggak mungkin lagi untuk memprediksi bahwa market cap kripto itu akan naik. Mungkin 5-10% sih kalau prediksi kita kali ya 10 tahun lagi ke depan. So yes, ini masih banyak banget opportunity. Oke. Nah, bicara opportunity kan ya kita tahu ya opportunity itu kan pasti sebetulnya lahir di bear market ya, bukan bull market gitu. Arguably sekarang ya secara fakta lah, kan teori bear market itu kan sebetulnya kalau an aset udah dikoreksi 20% itu kan sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori bear market. Dan crypto I think sekarang udah mungkin at current situation udah sekitar 40% ya correction dari previous top gitu ya. Nah, menurut you sendiri apa ya, gimana sih bear market kali ini apalagi dengan adanya war gitu. Maksudnya kan banyak sekali apa ya, bukan cuman sekedar cyclical yang orang antisipasi tapi kayak apa ya, banyak sekali pemicu yang kayak people will be very scared to jump in crypto right now gitu. Iya toh? Malah mereka cenderung lebih defensif memilih apa ya, safe haven like gold gitu. But gue mau tahu dong view you gimana? Oke, well tapi kan ada juga udah bilang ya, kalau sebenarnya bear market itu definisi saklek on paper-nya tuh udah ada koreksi 20%. Yep. Nah sekarang, kripto tuh koreksi udah 40, hampir 50% sebenarnya. Yep. Dan mungkin ada definisi satu lagi dari bear market, memang harganya itu tetap stay di koreksi itu di waktu yang cukup agak lama gitu, sustain. Tahun lalu ya, banyak orang, mungkin malah tahun ini gitu, masih berpikir, ini kayaknya akan ada new super cycle. Bitcoin cycle kayaknya akan 5 tahun. In fact, jujur aja, dulu tahun lalu gitu ya. Saya pun mungkin bisa berpikir, ini jangan-jangan dengan adanya banyak institusi yang masuk, akan membuat cycle ini berbeda nggak ya? Dibanding sama cycle-cycle sebelumnya. Yang didominasi retail. Yang didominasi sama retail gitu. Karena kan secara teori institusi itu harusnya long term horizon-nya. Dan banyak banget yang belum ada masuk di kripto gitu. Jadi harusnya bisa, mungkin bisa dibilang tuh push growth-nya itu lebih maju, tapi ternyata memang ada yang namanya cycle gitu ya. Jadi kelihatannya nih, to be very honest nih, kita ngelihat jadi agak mirip sama cycle sebelumnya. Kalau kita lihat 4 tahun yang sebelumnya, turunnya juga kurang lebih bulan-bulan yang sama ya. Betul. Gitu, dan 4 tahun sebelumnya lagi juga, dan lebih menarik lagi kalau kita kaitkan sama perang. Ya. Ini kan sekarang ini ada banyak banget lah ketidakpastian karena perang. 4 tahun yang lalu, Februari Maret, Rusia invade Ukraine gitu, dan ada correction gitu kan. Jadi inget banget tuh pas itu kan koreksi yang sejak FTX ya bulan November 2022, Desember menurun, mulai naik sedikit, wah ini nanti ujungnya akan ke 100.000 lagi kok gitu, akan ada new cycle gitu. Ini karena retail masuk gitu kan. Udah begini bulan Februari ke Maret, Ukraine diinvade sama Rusia, turun lagi koreksi. Jadi kalau saya sih sekarang lihatnya mungkin ke depan ya, ada 1-2 faktor lah. Yang pertama, koreksi segitu banyak, belum ada benar-benar faktor yang saya lihat tuh bisa membuat Bitcoin itu bisa punya new all time high dalam waktu yang dekat. Harus ada nih katalisnya apa gitu, belum ada gitu. Malah bisa dibilang salah satunya karena perang juga, faktor makronya justru kurang kondusif sebenarnya. Ada 1 atau 2 hal. Yang pertama, komponennya di CPI kan cukup tinggi. Inflasi bisa naik. Betul. Kalau inflasi naik, mungkin banyak teman-teman kita yang berharap itu sebenarnya salah satu katalisnya buat harga Bitcoin dan risk assets itu naik. Itu sebenarnya dibanjiri oleh liquidity lagi. Baik itu untuk funding perang ataupun untuk penurunan bunga Fed yang tadinya mungkin di bulan Juni-Juli ya diprediksinya. Betul. Tapi kalau inflasi naik, gimana cara Fed mau nurunin bunga atau banjirin likuiditas? Itu bisa aja terjadi, saya pikir ya. Tapi kalau saat ini nih, hari ini, bulan ini kita ngelihat, rasanya kok kayaknya agak susah ya untuk liquidity akan dibanjirin lagi di market, karena komponen harganya itu udah akan naik karena harga komoditas naik, terutama minyak gitu, dan shortage karena perang. Itu satu, di luar ketidakpastian yang lain ya. Gitu. Yang kedua memang secara makro kalau kita lihat ngomongin cycle, salah satu saya lihat korelasi yang menarik itu sebenarnya selain halving Bitcoin cycle dan lain-lain,
untuk kita lihat secara larger economy, penurunan harga stocks, bonds dan lain-lain compare ke ini ya mungkin aset secara keseluruhan itu terjadi 1 tahun menuju ke midterm year-nya US di election. Tahun ini tahun midterm, gitu kan, dimana sebenarnya ada election buat di parlemennya US juga, gitu. Dan investor secara umum, mereka itu paling nggak suka satu hal, ketidakpastian. Ya. Di saat ada ketidakpastian, orang itu rata-rata de-risking. Betul. Mereka jual risk aset dan lain-lain gitu ya. Mereka mungkin lebih banyak ke cash dan lain-lain. Nah, setelah itu ada kejelasan, meskipun nanti kita nggak tahu kan siapa yang akan kuasain parlemen di US ya. Siapa tahu presidennya Republican, tapi parlemennya dikuasai sama Demokrat. Oke. Tension dong. Tapi buat investor tetap ada kepastian gitu, dimana ya udah clear kok, jadi mereka bisa anticipate, mulai lagi masuk lagi, beli lagi stocks, beli lagi kripto dan lain-lain. Kebetulan tahun 2027 nanti, 1 year before Bitcoin halving. Betul. So I think kita mau market itu tetap bagus, Bitcoin price naik juga, trade volume naik terus, tapi sebenarnya kalau kita lihat realistically dengan adanya business cycle 1, midterms, terus yang ketiga perang yang spiking harga oil. Dan kelihatannya kayaknya belum ada resolusinya sih. Iya. Kayaknya masih alot nih. Jadi forces untuk ini menjadi bear market lebih kuat daripada katalis untuk ini tetap akan ada price recovery ataupun bull dalam waktu yang dekat. I see. Tapi gimana nih? Gue mau tau dong kayak view you pribadi. Karena kan gini, personally kan because gue juga trader dan investor juga in this market ya. And kita bisa lihat lah sebetulnya kalau kita bahas ke fenomena di cycle sebelumnya ya. Kita banyak sekali yang mengeluhkan sebetulnya di Twitter atau dimanapun ya. It was the hardest cycle ever gitu. Like usually crypto itu kan tends to be kayak ada easy mode-nya gitu loh. Ya kan setiap kali habis halving sekitar satu tahun biasanya itu easy mode gitu. Yes. Semuanya naik, semuanya bisa panen, semuanya bisa pesta gitu. But in prior cycle kemarin itu kan kayak itu choppy sekali kan. Choppy sekali, luar biasa choppy. Even in Bitcoin juga sangat choppy. Udah gitu apalagi altcoin, waduh nggak usah ditanya itu lebih gila lagi gitu loh. Nah, so do you think those kind of easy modes gitu ya akan masih ada di crypto, especially gini. Salah satu yang gue ingat adalah kan gue suka baca Glassnode juga ya, on-chain indicator ya. Itu tuh top gak ada yang bunyi sama sekali gitu. Top signal indicator ya dari berbagai matrix di on-chain itu sama sekali gak ada yang bunyi gitu. Bener-bener satu-satunya bukan katalis ya, tapi narasi bahwa it's over adalah only for your cycle. Yes. Which gila udah kayak simulasi aja gitu. Living in simulation. Gimana tanggapannya? What do you think? I think saya bisa completely agree. Ya let's face it lah, harusnya kan 2025 itu peak year. Terutama ya 2025 sih. Malah sebenarnya kan peak yang dinanti-nantikan tuh kapan terjadi. Of course retail itu akan nggak pernah benar-benar mau euforia paling kurang dibanding sama peak 2021 Oktober November. Kayaknya memang if I can be very strong about this ya, benar-benar kasih statement. Kayaknya this time around beda sama 2021. Peaknya Bitcoin itu bukan karena peak retail euphoria. Betul. Itu 2021 peak retail euphoria. Tapi 2025 ini peaknya itu karena orang mungkin sama-sama nunggu peak gitu ya. Tapi di saat itu nggak terjadi karena mungkin ini nggak ada gitu. Kan tadi udah dapat ini juga kan on-chain indicatorsnya. Akhirnya ya udah drop aja dan dropnya cepet banget gitu dalam 2-3 bulan. Cepet banget. So, nah balik lagi nih. Pertanyaannya kan simpel aja. Sebenarnya opportunity masih banyak nggak sih di crypto? Betul. Di ini ya. Kalau kita benar-benar look back di luar tahun 2025, mulai dari previous cycle bottom, yaitu November 2022. Bitcoin 14.000, Ethereum barely 1.000 ya saat itu. Solana $8. $8, bener. $8, bener. Jadi sebenarnya kalau misalnya di luar 2025 lah ya, 2025 choppy banget, I agree.
Tapi dari span November 2022 sampai 2023 sampai dan 2024, mungkin 2024 tuh banyak mulai ini ya. Actually XRP had a good run 2024. Some of the AI coins virtual virtual had a fantastic run 2025. 2024. Tapi memang nggak berlanjut aja di 2025. Yes. Gitu. So secara umum kalau kita melihat benar-benar dari cycle bottom November 2022 sampai ke ya mungkin akhir 2024, maybe a little bit to 2025, tapi nggak sustain sampai Q4 2025. I can probably argue still make good returns loh. Sebenarnya in cycle sebelumnya. Tapi mungkin nggak kayak 2021 aja. Benar. Gitu. So ke depan, ini ya, just my personal view, susah banget lah kita punya crystal ball untuk bisa predict. Agree. Tapi kalau kita lihat market forces, ada dari dua belah pihak. Yang satu, memang kita baru pertama kali banget ngelihat institutions itu masuk ke market ini. Dan mungkin ke depannya, I would argue banyak mass market yang belum di crypto akan masuk. Dan itu akan driving the next ya price discovery. Gitu. Jadi opportunity akan banyak nggak? Banyak. Gitu. Tapi mungkin on the other hand, ada dua sih. Satu, kalau kita sekali lagi compare ke sebelumnya ya, institusi sudah banyak juga di sini. So everybody sebenarnya ya bisa dibilang trading against institutions gitu ya. Betul. Jadi mungkin akan lebih difficult juga. Betul. Buat banyak orang gitu di sini. Unless kalian learn how to beat those guys gitu kan. Itu satu. Yang kedua memang kalau kita bandingin ke 2021 sama sekarang, jauh lebih banyak crypto sama altcoins-nya. So agak gimana gitu untuk mendapatkan alpha, tapi kalian masih benar-benar optionsnya tuh terlalu banyak dan jadinya chancesnya lebih sedikit untuk benar make and bank on one or two coins saja to find your next 100x coin gitu kayaknya agak susah sih. Udah too crowded lah ya. Too crowded juga. Jadi simple answer to this, secara umum kayaknya memang akan lebih difficult. Tapi it doesn't mean opportunity itu untuk dapat token yang benar-benar bisa deliver a lot of returns tuh nggak ada banyak masih. Cuman akan lebih susah aja karena gamenya akan lebih susah. Gitu. I see. Nah, gue mau tahu dong kalau gitu sekarang kayak with current market situation gitu ya. Menurut you as buat teman-teman sahabat vlog tentunya ya, apa sih kayak strategi terbaik as traders gitu ya untuk kita bisa tetap be profitable lah despite any market condition gitu. Apakah menurut Mas Yudo still DCA aja is the best strategy atau sebetulnya kita justru di chop seperti ini justru banyak opportunity untuk trade once kalau misalnya kita sangat pay close attention dengan semua apa yang terjadi di news global gitu, kita sebenarnya bisa front run semuanya. I don't know. Few insights. Gimana? Look, I think buat sahabat lo kan banyak yang mungkin di sini tuh baru mulai. Mungkin kemarin cycle pertamanya gitu ya. Ini bear market pertamanya. Yang I think yang saya bisa mungkin sarankan ya saat ini ya DCA. Nggak pernah ada yang benar-benar tahu market akan kemana. Tadi kan pandangan saya nih. Kalau saya ngeliat nih mungkin akan price-nya itu tend to be bearish lah ke depan. Tapi nggak ada yang benar-benar tahu gitu kan. So, jadi DCA itu tetap sesuatu yang secara risk and return itu paling bagus buat any user terutama pemula. Kalau di sini mau yang ada trader, karena tadi kan kita udah bilang nih, kok cycle-nya kayak simulasi gitu kan, kayak ini kok jadinya kayak begini lagi, padahal orang udah bilang should be different. This one will be different, semua mirip lagi gitu. Kalau kita lihat benar-benar strukturnya bear market, 4 tahun lalu aja deh kita lihat, sebenarnya ada beberapa fakta yang menarik nih di sini. Yang terjadi adalah sebenarnya up-nya secara time frame itu akan lebih banyak daripada down, tapi down-nya cepet gitu. Jadi naik nih, gini terus naik, tiba-tiba drop 10%. Naik tangga, turun lift gitu. Turunnya drop gitu. Nah, I think itu opportunity ada nggak? Ada. Tapi dan pelajarin aja dari struktur bear market yang sebelumnya, ya. Of course riskier, ya. Learn how to protect your trades juga.
Terus kita lihat nih sebenarnya, memang kita kan secara umum udah tahu makronya mungkin akan bear. Memang ada kayak gini, kalau ada naik, mungkin itu nggak akan sustain. Dan once it sustain, it might be a deep correction dan sangat cepat gitu. At least itu akan terjadi di bear market sebelumnya. Ada garansi nggak akan kayak gitu tahun ini? Mungkin enggak, tapi ya sekali lagi ya, kalau kita lihat secara makro, forces-nya itu udah lebih mendorong untuk harga ke arah bearish. Yang kita perlu lakukan adalah once ada kelihatannya ada recovery nih, jangan terlalu, take your profits, dan jangan terlalu commit juga gitu kan, apalagi masuk rame-rame leverage and everything else gitu kan. Susah nih kalau di market kayak gini, emang susah. Ya gitu sih, I think that's my Should view. be more defensive lah ya. Should be more defensive. Especially untuk pemula, DCA along the way aja ya. Betul, that's right. Oke. Disclaimer ya, bukan financial advice, tapi ini kesempatan di benar-benar aset class yang benar-benar sangat promising, potensinya besar sekali, dan di saat ada koreksi itu time lah untuk benar-benar beli, dan generationally can change. Ya, yang paling penting sebenarnya buat yang belum pernah ini ya entry di market, ya ini waktunya untuk beli gitu loh. Biasanya kalau kemarin ketemu orang 2023, 2024 mau nungguin terus gitu kan, nggak masuk-masuk gitu. Don't be someone like that. Giliran di atas 100.000 udah boleh beli belum? Iya. Maksudnya kalau masih koreksi banyak banget sekarang. Oke, ada satu pertanyaan lagi bro, yang gue gak tau boleh atau nggak nanya ini, tapi if let's say, nggak apa-apa lah ya. Yes. If let's say ya low 60k tap ya ke bawah gitu ya. Do you have like your top 3 favorite gitu? Apa yang akan beli udah masuk? This one. Yang ada di vlog tentunya. Yang ada di vlog ya? Ya, yang ada di vlog, jangan ada yang di luar. Karena top 3 aja, apa yang akan menarik banget sih. Pola pikirnya biar makan nggak pikiran gitu kan. Itu kalau tanya kayak gitu. Cuman, I know my top 2. Nomor 3 ini mesti dicari dulu nih. Oke. Yang pertama, Bitcoin. Benar-benar pasti inilah my favorite gitu ya. Dari segi risk return, I think it's still number 1. Yang kedua, Hyperliquid. Siap, price discovery-nya gitu. Even in the 1-2 bulan terakhir, menurut saya resilient banget. Hype BTC udah uptrend. Iya, uptrend. Jadi mungkin saya bisa mungkin bilang mungkin strong deh gitu. Kalau disuruh pilih gitu kan, biasanya orang udah kalau lagi ini kita catch yang bottomnya kayak di cycle sebelumnya, beli aja tuh semuanya, Bitcoin 1, Ethereum 2 gitu kan. 3 mungkin orang beli XRP atau Cardano cycle sebelumnya lah ya. Iya. Dan yang kedua, I think without shadow of a doubt, dan saya punya conviction sendiri nih, bukan buat semua ya di skema Hyperliquid. Mungkin saya ngelihat kayaknya aset yang resilient dan bukan tidak mungkin ke depannya kita ngelihat DAT Hyperliquid. Menurut saya itu akan menarik sekali. Itu baru launching kan kemarin di Nasdaq Hyperliquid Strategy, stikernya PUR. Maksudnya lebih banyak di luar US gitu. Iya. Dan nanti vlog kan juga saya personally sangat punya conviction di Hyperliquid, dan kita exchange yang pertama yang benar-benar integrate Hyper-EVM. Iya benar. Kita Hyper-EVM yang trade Hyperliquid pertama. Betul. Kita dan salah bisa dibilang top 3 holdingnya aset di vlog itu Bitcoin, USDT, sama Hyperliquid. Oh ya? Wow. Saya suka vlog ini. Hyperliquid. Nah, yang ketiga ini a bit boring. Tapi mungkin ini ada sedikit nostalgicnya buat saya. BNB, oke, I see. I think BNB kayaknya harusnya akan still doing well ya. Doing really well, in fact ya. Saya nggak terminani untuk Ethereum sama ke BNB gitu. Terus gimana foundernya jualan sih? Jengkel saya jualan mulu. So your top 3 will be Bitcoin, Hyperliquid, and BNB. Yes. Nice. Oke guys, gila nggak terasa udah cukup lama kita discuss dengan CEO dan founder Vlog, Mas Yudo. Dan terakhir dong, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan buat para sahabat Vlog di luar sana yang nonton, please. Oke, first of all thank you ya Dre, udah nyempetin. Dengan senang hati. Senang banget ngobrol-ngobrol.
Hopefully abis ini kita lanjutin lah ya, informal kita Oh ngobrol-ngobrol. boleh. Seru. Terus thank you juga sahabat vlog semua udah dengerin Market Outlook ini. Saya berusaha gini ya, untuk di vlog tuh kita penting banget untuk berempati sama usersnya kita. Jadi buat banyak dari sahabat vlog yang baru di cycle pertamanya, mungkin lagi koreksi banyak banget di portfolionya. It's okay, hang in there. Kalau buat vlog, community dan user kita tuh nomor satu. Jadi ke depannya tuh meskipun lagi bear market, kita tetap akan banyak market outlook, kita akan banyak community event, datang ke kantor vlog ya, kayak kemarin pas kita iftar. Jadi ya biar kalian tahu kalau pas lagi bear market ini kalian nggak sendirian lah. Ada vlog di sini. Sekarang ini mungkin thank you lagi ya sekali lagi buat supportnya, tapi ke depan please continue supporting vlog karena kita akan banyak juga produk-produk baru yang akan kita rilis di vlog dan semoga ujung-ujungnya bisa ngebantu kebutuhan trading sama pikiran kalian lebih banyak lagi. Ya thank you semua, see you next time, if not online dan at our office vlog. Oke guys, see you on next vlog Market Outlook episode. Bye-bye. Gabung sekarang dan mulai investasi. Download aplikasi Vlog di App Store dan Google Play Store.